Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahibah hazal kitab Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Sya'ari bila Ahmad sahib wa fatajul arifin radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 129. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzalam mubaraka wa anta khairul muzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Syiratal ladzina. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam ihsan pilihan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para aulianya yang diagungkan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita dan anak turunan kita yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah,
Tabaruk Miftahus Sudur pada saat ini, oleh karena di bulan Rabiul Awal, maka kajiannya tidak sesuai hanca, tetapi disesuaikan dengan bahasan yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu di Miftahus Sudur ada di halaman 5 jilid 1. Di sini Abah mengutip surat yang pertama Az-Zumar ayat 22. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ayat ini mengabarkan bahwa orang yang dibuka dadanya untuk Islam, maka qalbunya senantiasa di bawah cahaya Islam, di bawah cahaya Tuhan. Qalbu seseorang sudah menerima Islam, artinya taslim, maka dia punya hak untuk menerima cahaya Tuhan. Seakan-akan keislaman ini menjadi kata kunci untuk menerima pancaran cahaya Allah. Adapun yang tidak menerima Islam, dia tidak menerima cahaya itu. Dan disebut di ayat ini, dia sebagai orang yang memiliki kolbu yang keras, hati yang keras, sehingga tidak mau berzikir. Saya ulangi, yang menerima Islam, dadanya yang dibukakan untuk menerima Islam, maka dia ada di bawah naungan cahaya Tuhan. Yang tidak menerima, itulah dia yang celaka, oleh karena hatinya menjadi keras, tidak mau berzikir. Maka mafhum muwafaqahnya, kolbu yang menerima Islam itu adalah kolbu yang hatinya terbuka untuk zikrullah. Ini menjadi indikator bagi kita. Kita bisa mengukur diri, apakah kolbu kita selalu hidup dan selalu berusaha untuk hidup dengan zikrullah atau tidak. Kalau selalu ada upaya menghidupkan dan dihidupkan dengan zikrullah, maka di situ cahaya Allah sedang menerangi kolbu kita. Mukhalafahnya, kebalikannya, kalau ternyata kolbu tidak mau berzikir kepada Allah, malas untuk mengingat Allah, berarti di situ tidak ada cahaya Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada cahaya Islam. Dengan kata lain, Islam kita hanya di KTP doang, di kolbu tidak ada. Abah di sini menghubungkan dengan surat As-Saff ayat 9. Ini seakan-akan mengabarkan bahwa bagaimana mungkin si kolbu menerima cahaya Islam sehingga rajin berzikir kalau oleh Tuhannya tidak diberikan. Maka untuk itu, supaya si hamba-hamba ini kolbunya menjadi zikir, kolbunya menjadi ingat kepada Allah, menjadi tahu jalan menuju kepada Allah, Allah mengutus utusannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah utus utusannya, yang dalam hal ini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya diutus oleh Allah, Nabi Muhammad, kemudian diberi bekal al-huda dan dinul haq.
Seperti begini. Maf'ul dari kalimat arsala adalah rasulahu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda menggunakan balil ilsaq, nempel, tersambung kepada Rasulullah. Artinya Rasul diutus, diberilah programnya Al-Huda dan Dinul Haq. Al-Huda adalah Al-Quran, Dinul Haq adalah tilawah, tazkiyah, ta'lim. Menggunakan tafsir maudhu'i. Al-Huda adalah Al-Quran. Ini ada di Al-Baqarah 28185. Nah, Dinul Haq ini adalah ini. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukum. 3T. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Tilawah menjadi ilmu tauhid, tazkiyah menjadi ilmu tasawuf, ta'lim menjadi ilmu fikih. Ajaran pokoknya adalah 3 ajaran Jibril: Islam, iman, ihsan. Tilawah dengan ilmu tauhid menggarap rukun iman, tazkiyah dengan tasawuf menggarap rukun ihsan, ta'lim ya dengan ilmu fikih menggarap rukun Islam. Maka dengan begitu Rasul diutus oleh Allah supaya manusia itu mengingat Allah, tahu jalan kembali, diberi programnya adalah tasawuf, tauhid, tasawuf, fikih. Ya, dan Al-Huda yaitu Al-Quran. Ini supaya si hati manusia itu ingat jalan kembali, ingat kepada Allah. Permasalahan muncul. Ada orang belajar Quran, orang belajar tauhid, tasawuf, fikih, tetapi tidak mau zikir. Artinya Quran dan Dinul Haqnya tidak memberikan cahaya kepada dirinya. Bahkan ada tidak mau Islam sama sekali, padahal Qurannya sudah hafal. Islam, iman, ihsannya tahu. Contohnya seperti kaum orientalis. Orang non-muslim mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Padahal dia hafal Quran. Islamnya juga tahu. Tetapi jangankan untuk orang lain, untuk diri sendirinya saja sudah tidak memberikan cahaya atau petunjuk. Permasalahan muncul seperti itu. Padahal kata Quran, dengan yang dua ini manusia bisa menjadi zikrullah. Apa yang terjadi hingga bisa seperti itu? Nah, jawabannya itu seperti dalam contoh ini. Saudara Zainal diberi tugas, mendapatkan tugas dari pemerintah, misal program stunting. Tahu kan stunting ya? Program gizi anak supaya tidak kurus. Ini sudah jenazah dikasih program. Sudah jenazahnya ini di sebelah kanan dana operasional, katakan 20 miliar. Di sebelah kiri programnya. Jelas Pak contohnya? Saudara jenazah, dana operasional 20 miliar program. Datanglah Kang Asep mau ngambil program itu. Tapi dia ngambilnya tidak menemui saudara jenal, Pak. Tiba-tiba dia ngambil uangnya saja. Ngobrol ke saudara jenalnya enggak. Tidak menemui. Dia ngambil uangnya, ngambil programnya. Teu bebeja ka jelema mah. Apa nih namanya, Pak? Apa? Pencuri, maling. Dia ngambil sesuatu tanpa izin yang punyanya. Seperti itulah kalau kita belajar agama, Dinul Haq, belajar Al-Quran, Al-Huda, tanpa guru, tanpa orang yang dipercaya oleh yang memerintah. Dulu misalkan Nabi Muhammad
yang membawanya. Sahabat tiba-tiba ada orang yang belajar Quran tapi tidak menemui nabinya, belajar agama tapi tidak menemui nabinya, maka orang itu adalah pencuri agama dan pencuri Al-Quran, pencuri ilmu. Efeknya tidak memberikan perubahan akhlak. Uswatun hasanah yang disampaikan dalam Al-Ahzab 21 tidak ada dalam dirinya, karena proses mengambilnya tidak beradab alias mencuri. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita supaya Islam dan Al-Quran, dinul haq, dan Al-Quran benar-benar memberikan manfaat terhadap diri dan lingkungan, keluarga dan lingkungan, ambillah dari orang yang dipercayanya. Rasulnya tidak ada, sudah wafat secara fisik, tetapi ada pewarisnya, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul dia bi asanida solihatin. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka ambillah dari ulama itu Al-Qur'annya, kemudian agamanya. Zaman semakin berkembang, orang semakin bingung mana yang disebut ulama. Gitu kan? Saya sudah belajar ke ulama itu, ulama ini, tetapi ternyata tidak membentuk akhlak. Jangan-jangan ada masalah. Oh, ternyata misalkan ulama tersebut memang tidak punya guru tadinya, tidak ada cahaya. Atau ada gurunya tetapi dia hanya belajar sebagian-sebagian. Maka untuk itu Nabi memberikan kisi-kisi yang disebut pewaris Nabi itu bi asanida solihatin. Tidak hanya punya kategori atau label ulama, tetapi dia harus punya silsilah yang benar, yang benar-benar tersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus begitu, Pak. Tersambung silsilahnya kepada para guru, tersambung ke wali kutub. Semuanya harus begitu. Kalau tidak tersambung ke wali kutub, tidak akan tersambung kepada Nabi. Jika kita mau mendeteksi, mau menganalisa ilmu-ilmu para ulama yang benar-benar marwahnya terjaga, ulama yang benar-benar soleh, itu pasti, Pak, tersambung dengan wali kutub. Diketahui atau tidak diketahui oleh umatnya, itu dia pasti tersambung semuanya. Dan oleh karena tersambung itulah, maka Al-Quran ada hudanya, ada cahayanya. Dinul haq ada cahayanya. Kenapa? Karena instalasinya terkoneksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisi-kisi dari Nabi, sanad ini menjadi penting adanya. Semua para ulama menghendaki adanya sanad. Dan yang paling viral adalah dalam tasawuf atau thariqah dan ilmu hadis. Pada semuanya harus tersambung, Pak. Belajar Quran, maka gurunya harus punya silsilah kepada guru-guru ahli Quran yang tersambung kesananya ke Sayyidina Ali, ke Nabi melalui Sayyidina Ali. Kalau tidak tersambung, akan terbukti apa yang diramalkan oleh Nabi, dinubuahkan oleh Nabi, bahwa di akhir zaman akan banyak para hafiz Quran, tetapi Qurannya tidak sampai ke kolbu, hanya kepada tenggorokannya. Ini karena guru-gurunya tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas, Pak? Nah, huda dinul haq harus tersambung. Sekarang kita pendalaman lagi kepada dinul haq. Dinul haq agama yang benar. Di dalamnya adalah Islam, iman, ihsan. Ini wajib, Pak. Kalau orang berislam hanya melaksanakan rukun Islam, berarti Islamnya 1/3. Hanya Islam dan iman, buktinya tauhid dan fikih, ihsannya tidak ada, berarti 2/3. Ini tidak masuk kepada kategori Islam kafah Al-Baqarah 208. Kenapa? Karena itu menandakan ketidaksempurnaan, bahwa Islam dengan ilmu fikih dilaksanakan oleh raga, iman dengan ilmu tauhid untuk nyawa, tasawuf dengan ihsan dengan tasawuf untuk rasa. Raga, nyawa, rasa diisi dengan
Islam, iman, ihsan. Ilmunya fikih, tauhid, tasawuf. Firqahnya di fikih madhab, di tauhid firqah, di tasawuf thariqah. Kalau sudah ada yang tiga ini, dan yang tiga ini diambilnya dari orang yang menjadi pewarisnya, maka Islam kita menjadi halal, Islam kita menjadi sah. Oleh karena sudah sah, maka dia berhak menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak sampai di situ? Ini bekal maulid Pak. Nah, apa selanjutnya? Kata Allah, kalau kita sudah menerima Islam, tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih, sudah menerima dari orang yang dipercaya. Lalu apa perintah Allah? Al-Baqarah 151. Selanjutnya 152. Sudah menerima tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih. Apa harapan Allah? Apa harapan sikap yang dituntut dari itu? Kata Allah, fazkuruni azkurkum. Oleh karena kami telah mengutus orang untuk mengajarkan tilawah, tazkiyah dan talim, tauhid, tasawuf dan fikih, sudah diutus kepada kalian, maka selanjutnya dikirlah kepada kami. Ingatlah kepadaku. Maka jika engkau mengingatku, azkurkum, aku akan mengingat kamu. Engkau mengingatku dengan zikrullah, maka aku akan mengingatmu dalam segala situasi. Situasi hidup kamu terpuruk, aku akan mengangkatnya. Kamu di dalam kesulitan, aku akan mempermudah. Hadis qudsi banyak Pak. Kamu mengingatku, kamu mendekat kepadaku sedepah, aku dua depah. Kamu mengingatku, kamu mendekat kepadaku berjalan, aku berlari. Ini janji Allah. Bahkan oleh Imam Bimbo diterjemahkan lagi kan. Imam Bimbo yang meriwayatkan dari Jakarta. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Ini luar biasa Pak Imam Bimbo. Dulu mah kayak biasa-biasa aja. Sekarang kita sudah mulai mempelajari diri kita, mempelajari tasawuf. Ternyata kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, di dalam kolbu ini ada mir'atul qalbi, ada cermin. Itu Imam Bimbo udah tahu lebih dulu Pak. Saya Imam Bimbo itu plesetan aja. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Memang dari dalam sini Pak. Kata Tuhan saya ada mir'atul qalbi, cermin hati. Ini menghadap ke Lauhul Mahfuz. Jadi informasi dari Lauhul Mahfuz masuk ke cermin hati. Kita bisa mengetahui masa depan. Kata orang Sunda, awas permana tinggal. Nyaho isuk, nyaho lain. Cek orang Sunda mah nyaho amis samemeh am gula, nyaho lada samemeh am cabe. Bisa nyawang kapageto itu. Mengetahui manis sebelum makan gula, mengetahui lada sebelum makan cabe. Bisa nyebrang ke alam lusa gitu. Kenapa? Karena memang informasi di Lauhul Mahfuz sudah ada di cermin hati. Itu diberikan kepada semuanya, diberikan kepada semuanya. Cek Asep teh geuning Kang Abi geus tungku 24 jam eueuh wae, enggak geblek hatena. Hideung kotor, jadi henteu jelas. Ku ngageblek. Nah, tugas kita teh tinggal ngabersihan, Sep. Eta teh ngabersihan. Proses pembersihanana tuh anu kadua, wa yuzakkikum. Nah, iya tak? Pensucian dikenalkan kepada Allahnya dengan tilawah ilmu tauhid, kemudian disucikan jiwanya menuju Allah. Ini mengenal Allah, ini menuju Allah, ini mengenal hukum Allah. Harus tiga. Maka dan itu diambil dari gurunya yang jelas.
maka terciptalah proses pembersihan mir'atul qalbi. Yang namanya ada proses, rek leutik rek gede pasti bersihnya, cepat maupun lambat. Kalau memang dikerjakan pasti bersih. Wah, saya udah 20 tahun bertoriko tapi gini-gini juga, ya meureun teu dipigawe gitu. Atau yang kedua, dikerjakan tetapi ilmunya tidak ada. Seperti sakadang kuya jeung sakadang monyet. Ngerti kan dongeng ini, Pak? Kadang kuya jeung sakadang monyet melakcau menanam pisang. Sang kuya menanam pisang dengan tunas pisang yang ada ditanam, sementara si monyet menanamnya adalah jantungnya ditanam. Kebayang ke urangnya, tiap hari, tiap pagi, tiap minggu, masing-masing dari yang dua menengok, menyiram. Tanaman si kuya dilihat tumbuh berkembang tunasnya, sementara si monyet dilihat hari ini jantung juga, cek sunana jantung kene, geus 2 minggu jantung kene, geus 3 minggu jantung kene, geus 2 bulan atung ene, 3 bulan atung ene terus, gak pernah tuh bahkan buruk jantungna, nepak tarang si monyet. Nah hari si kuya jadi sumur nangtung, bahkan geus buahan nu aing jantungna malah eueuh. Masalahnya salah keilmuan. Salah keilmuan. Nah, karena itu Abah di Miftahul Sudurnya, Tuan Syekh Abdul Qadir di Sirrul Asrornya mengatakan, usul kepada Allah hanya bisa dicapai dengan talqin dan ta'lim. Musyahadah hanya bisa dicapai dengan talqin dan ta'lim. Bersyukur kita kepada Allah. Utusannya sudah, ya, baik yang langsung bertemu abahnya ataupun melalui para wakilnya sudah mendapatkan talqin. Kita sudah bertemu dengan ininya. Apakah abah Rasulullah? Bukan. Masa sih? Oke lah, abah Rasulullah, utusan Allah, tapi bukan utusan Allah secara syariat, Pak. Ya. Kalau harus dibilang utusan Allah, semuanya utusan Allah. Saya pun utusan Allah. Saya Rasulullah, Anda Rasulullah. Ya. Jangankan saya dengan Anda, muslim-muslimat, iblis pun Rasulullah, Pak. Karena diutuskan oleh Allah, diberi tugas iblis oleh Allah. Tapi mau Anda mengatakan iblis Rasulullah? Enggak, karena melanggar syariat. Kalau hanya tata bahasa saja, kebahasaan, semuanya utusan Allah. Iblis diutus oleh Allah, diberi tugas oleh Allah. Jadi kalau mau mengatakan Rasulullah, jangan saja ke saudaranya ke Kang Asep, katakan juga iblis itu Rasulullah. Karena semua diutus. Tapi karena ini sudah menjadi sakral, bahasa istilah syariah, maka tidak boleh menggunakan bahasa itu secara sembarangan. Ketika bahasa itu dikeluarkan secara sembarangan, maka akan menuai protes yang keras. Ya, secara bahasa semua paham, Rasul itu utusan, Allah adalah Allah. Berarti utusan yang dikirim oleh Allah. Iblis diutus gak? Diutus. Bagaimana Nabi Sulaiman minta izin kepada Tuhan? Ya Tuhan, izinkan saya untuk memenjarakan si iblis. Kata Allah, ngapain juga kamu? Sulaiman, gak ada kerjaan. Udah tahu, aku diutus olehmu untuk supaya manusia berzikir kepadamu. Tetapi si iblis malah menggoda terus. Oleh Allah tidak diizinkan, tapi Nabi Sulaiman maksa, akhirnya diizinkan. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, jika si iblis dipenjara, hancur kehidupan, tidak akan stabil. Tapi Tuhan, guru yang paling baik, tidak hanya mengajarkan kebaikan, dia harus tahu keburukannya, dia harus tahu manfaat dan juga harus mau tahu kemadaratannya. Oke lah, iblis aku izinkan, aku izinkan 3 hari si iblis di penjara. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Pasar tutup. Laporan utusan, pasar tutup, Tuan. Kenapa? Nggak tahu. Nggak ada yang belanja. Bukan. Pedagangnya juga nggak ada, sepi. Besok cek lagi. Ternyata besok dicek masih sepi. Nggak ada orang, nggak ada satupun. Oke, besok hari Rabu, hari ketiga. Cek, kalau tidak ada,
kamu cari sampai dapat kemana orang-orang itu dan cari tahu alasannya kenapa mereka tidak berdagang. Ternyata tidak ada juga di hari ketiga. Dicari tahu ngarumpu di masjid munainama gitu. Ngapain mereka di masjid? Kami juga menanyakannya Tuhan. Apa jawabannya? Gak penting itu dagang. Urusan dunia itu menghalangi kolbu kita kepada Allah. Yang penting adalah muraqabah, muqarrabah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka kerjakan? Benar, mereka beribadah. Ada yang sibuk dengan sholat sunat, ada yang sibuk dengan sholat baca Quran, dengan zikir, dengan sedekah dan puasa dan sebagainya. Gagaro Nabi Sulaiman, kacau hidup kaos kieu. Nu gawe, nu dagang rek kumaha dalaharna. Sudah, Tuhan. Apa Sulaiman? Nya cek aing oge kayak itu bener cek Allah teh. Iya, sudah. Akhirnya keluar. Sia teh manfaat oge, iblis keluar sia, dikeluarkan dari penjaranya. Tuh. Kalau mau disebut Rasulullah, iblis pun Rasulullah. Karena utusan Allah kan. Tapi tidak sah dikatakan Rasulullah karena ini sudah disepakati oleh syariat, sudah disepakati dalam syariat. Ini bahasa istilah yang sudah sakral untuk merujuk kepada kategori nabi dan rasul. Kalaupun guru kita, orang-orang kita, ulama kita disebut rasul, maka mengatakannya harus begini, rasulillah, harusnya begitu. Utusan dari utusan Allah. Rasulillah. Coba katakan Rasulillah. Yang pertama domah, yang kedua kasroh. Kalau mau dipanggil ya Rasulillah gitu. Di sholawatnya ya Rasulullah, ya gitu kan. Nah itu tidak boleh mengatakan begini ya Rasulullah, salah itu. Munada mufrad. Ini ada bukan munada mufrad. Munada mudhof. Harus nasab Rasulullah kalau pakai ya. Jadi ya Rasulullah salamun alaih apa? Salawatnya itu. Tidak boleh ya Rasulullah. Harus ya Rasulullah. Maka kalau Rasulillah make ya berarti ya Rasulillah. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, udah dapat nih semuanya. Hudanya sudah ada, dinuhaknya sudah ada karena sudah bertemu dengan Rasulnya. Maka untuk melaksanakan tilawah tazkiyah talim ini, fazkuruni azkurkum, berzikirlah. Ini ayat risalah. Seharusnya Maulid Nabi itu membaca surat ini kalau di Al-Quran. Jangan hanya ini, karena ini adalah prestasi. Ini adalah teknis untuk mencapai ini. Gitu, ya. Teknisnya di sini. Untuk mencapai uswah hasanah. Maka kami mohon kepada para mubaligh, para ustadz, kalau ceramah di Maulid Nabi, ambil ayat ini untuk mencapai ini. Jangan sampai saudara-saudara kita hanya diberi halusinasi. Apa halusinasi? Akhlak Nabi seperti ini, kita harus begitu, kita harus mengikuti. Tapi umat tidak dikasih tahu bagaimana cara mencapai akhlak itu. Bingung Pak, ngeblank. Aing tadi dititah gitu, tapi itu diberi cara itu. Ya, jelas kan? Nah, caranya itu dengan mengamalkan tilawah tazkiyah talim, belajar ini. Dan supaya ininya ringan mengamalkannya, ininya diperbanyak. Fazkuruni azkurkum. Supaya dikirnya bisa, karena kata Al-Quran alamahadakum, dikirnya harus sesuai dengan petunjuk yang kamu terima. Maka cari petunjuk dari ahlinya, Rasulnya. Yang dalam hal ini adalah para wakil talqin. Bukankah wakil talqin setelah mursyidnya wafat sudah tidak bisa mentalqin? Kata siapa? Tengsok ngalu. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan wakil talqin setelah mursyidnya wafat 5 menit wakil talqin sudah tidak sah mentalqin. Begitu kan? Maka wakil talqin sudah tidak sah mentalqin karena mursyidnya sudah wafat. Bagaimanapun juga yang namanya wakil itu adalah wakil. Kalau yang diwakilinya sudah wafat, dia mewakili siapa? Gitu kan logikanya. Ini logika edana. Kalau memang benar wakil talqin ketika mursyidnya sudah wafat, maka wakil talqin tidak sah mentalqin, berarti orang yang ditalqin tidak sah bertorikoh. Itu kan?
maka Abah Anom, Abah Sepuh Syekh Abah Anom dan Abah Sepuh sudah tidak sah menjadi mursyid. Kesana aja jawabannya. Kagok dihandap Bapak. Thariqah dan tasawuf ini pikiran tingkat elit, bukan tingkat awam, bukan tingkat orang bodoh. Ya, maka orang-orang bodoh jangan berbicaralah tentang thariqah itu. Mending repeh daripada engke menang siksa di akhirat, malarat di dunia. Kenapa? Ini zona terlarang kata Al-Ghazali. Kenapa? Kalau memang begitu, Abah Anom dan Abah Sepuh jadi batal. Kalau pendapat tadi benar. Saya ulangi. Kalau wakil talqin dari seorang mursyid yang sudah wafat, dia sudah tidak sah mentalqin. Kalau pendapat ini benar, maka pengersa Abah Anom dan pengersa Abah Sepuh tidak sah menjadi mursyid. Kenapa? Karena Abah Anom ditalkinnya oleh Abah Sepuh ditalkinnya oleh Syekh Tolha. Ya, tabaruk juga ke Syekh Holil Madura. Syekh Tolha, apalagi Syekh Holil, ya. Syekh Tolha, Syekh Holil, satu yang di Banjar. Ya. Itu generasi setelah Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas sebelum wafat menunjuk Syekh Abdul Karim untuk meneruskan kemursidan. Maka jelas kan kemursidan dilanjutkan oleh Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim tidak menunjuk penerus. Saya ulangi, Syekh Abdul Karim tidak menunjuk penerus. Tetapi yang ada adalah para wakil talqin, para khalifah. Siapa dia? Di antaranya Syekh Tolha. Jelas kan? Nah, kalau yang tadi pendapat harus dibenarkan, maka Syekh Tolha sudah tidak sah mentalqin. Karena mursyidnya tidak menunjuk. Syekh Abdul Karimnya sudah wafat. Tong kagok edarkan sekalian Pak gitu. Nah, kalau tidak sah hari ini, wakil talqin kita sudah tidak sah mentalqin. Oh, Syekh Tolha sudah tidak sah. Karena Syekh Abdul Karim Bapak tidak memberikan petunjuk penerus. Tetapi faktanya beliau jadi mursyid dan memang terasa oleh setiap orang yang telah berguru kepada beliau. Berarti dengan demikian beliau sah. Dengan demikian hari ini pun para wakil talqin yang masih ada sah. Ini mah hiburan doang Pak ya, supaya kita tidak ragu ketika mendengar kata-kata itu. Baik, kembali ke sini. Nah, sekarang kita analisa sebentar ya. Sudah waktu asar. Untuk meneguhkan akidah kita, untuk meyakinkan akidah kita. Kenapa Abah kalau bicara apapun selalu ujungnya zikir, dikir. Jika nu eueuh deui gitu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa memang semuanya berujung pada zikir. Semuanya berujung kepada zikir. Perhatikan Pak. Ayat-ayat Maulid Nabi biasanya ini nih. Ya, yang terdengar. Tadi yang mana nih? Di sini yang dibaca. Saya pikir kalau enggak ini pasti ini. Yang atas kan? Kalau enggak ini pasti ini atau dua-duanya. Jarang sekali yang berbicara ini. Ada uswah hasanah dalam pribadi Rasul. Untuk siapa uswah hasanah itu? 3. 1. Orang yang merindukan Allah. 2. Meyakini hari akhir. 3. Zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apa ujungnya? Zikir. Maka uswah hasanah yang ada di pribadi Rasulullah itu adalah untuk orang yang ini Pak. Pribadi memiliki 3 kategori. Yarjullah yaumal akhir, ini kategorinya tauhid. Ini tasawuf. Tidak akan jauh dari taji Pak. Raga, nyawa, rasa, fikih, tauhid, tasawuf. Karena itu paket dari Allahnya. Dia merindukan Allah, berharap ridho Allah di dunianya sampai berharap bertemu dengan Allah. Dia percaya yakin terhadap hari akhir, bahkan merindukan hari akhir. Kenapa dia merindukan hari akhir? Karena dia punya tabungan yang harus dibuka. Tabungan amal kan? Biasanya begitu kan, kita kalau nabung pingin buru-buru dibuka. Apalagi sudah yakin tabungannya miliaran. Nah, wa zakarallaha katsira. Di uswah hasanah itu untuk yang 3 ini. Kalau ininya tidak dibahas, umat mau ngapain? Mendengarkan akhlak Nabi. Tapi kalau sampai ininya dibahas, maka nanti umat akan bertanya bagaimana kita supaya bisa begini.
Lalu bagaimana risalah-risalah nabinya? Nanti masuk ke sini. Oke, Al-Ahzab ya, surat nomor 33 ayat 21. Ujungnya zikrullah. Sekarang masih Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah ayah dari seseorang di antara kalian. Maksudnya Allah menghendaki meskipun kamu anak cucunya, tapi jangan menganggap kepada Muhammad sebagai ayah atau kakek. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi. Saya pernah mendengar pengesakan Haji Baban dulu. Akang teh lagi berusaha menghilangkan rasa bapak ke abah supaya teguh rasa guru, rasa mursyid. Oh, berarti kalau pakai ayat mah beliau sedang meresapkan ayat ini. Itu. Begitu tujuannya. Jadi meskipun nasab darahnya seperti itu, tetapi kamu jangan menganggap dia sebagai bapak atau sebagai leluhur kamu. Tetap anggap beliau sebagai rasul dan penutup para nabi. 40. 41-nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Perintah berzikir. Ayat kedua. Yang ini sudah jelas. Ini pun berbicara risalah Nabi, berzikir. Ini kalau kita bikin analogi seperti Pak Haji Ateng, bawa ustadz pengajar Quran dan kitab ke rumahnya untuk anak cucu. Ketika sudah datang ustadz itu, beliau bicara kepada anak-anak cucu, anak-anak, nih bapak sudah bawa ustadz untuk mengajari kamu. Karena bapak sudah bawa orang ini, pak ustadz ini, maka sekarang kalian belajarlah. Seperti begitu. Ini pun begitu bahasa Allah. Sebagaimana kami telah mengirim satu utusan, satu rasul untuk mengajarkan tilawah, tazkiyah, ta'lim, maka sekarang kalian berzikirlah kepada Allah. Maka hikmah tertinggi dari Maulid Nabi adalah berzikir. Atau kalau dalam bahasa akademiknya, sikap yang dituntut dari proses majlis-majlis atau haflah Maulid Nabi, sikap yang dituntutnya adalah umat mampu melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah asar, Pak. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, mangga. Sebetulnya materinya masih ada. Nanti dilanjut pada asar di sana aja seperti biasa. Tidak ada pertanyaannya, Pak? Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan diskusikan pada saat ini diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi bagian dari hambanya, umat Nabi, murid pangersa Abah Anom. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah wa ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa mikal qulu wa ilaikal qulu wa antal qulu wa kul qulu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa nabatila batila warzuqna jinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadzal zaman. Syekh Ahmad Syahib wa fatajul arifin fi qada'i hajatina. Amin. Al-Fatihah. Syiratal ladzina hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.